Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, jamaah majlis ta'lim al-ziyadah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan rahmat, hidayah, serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita yang semua kita cintai, bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita membaca suratul Fatihah. Kita khususkan untuk barang kitab Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, man syahara fi hadza kitab Syekh Muhammad Ihsan bin Madahlan wa sahibu hadzal raqam Zaidi bin Hamid Amin Muhammad Amin Muhammad Ali Muhammad bin Abdul Samad usulihi wa qurihi wa dzulqin majma'an Allah yaghfirullahu wa yarhamuhu wa yadhilul jannah wa yahdi alaina min barakatin wa surah anwari mubin nafatin fi din wa dunya wal akhirah. Syai'ulillah alhamdulillah. Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jamaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita masih dalam kitab Sirajatul Talibin Hajjul Abidin Sirajatul Talibin di halaman 195 fil akibati, ya, yang jabal yang baru, ya, di dalam membahas tangga selanjutnya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatuhu min fidarin amin. Fil uqbatil khamisah wa hiya uqbatul bawaisi. Di dalam membahas tentang hitungannya tangga, ya, tangga yang kelima, yaitu tangga motivasi, pembangkit. Summa alaika ya akhi bisairi idza istaqama laka tariqu. Ya, kemudian wajib bagi kamu, wahai saudaraku, yaitu untuk terus berjalan, karena perjalanan istaqama laka tariq, ya, karena terus istiqomah dalam perjalanan, jangan sampai putus di tangga keempat. Kata beliau, kita lanjutin tangga, masih banyak, masih ada 3 lagi gitu. 4 kita udah lewatin. Kata beliau, Imam Ghazali mengatakan terus di dalam kitab Minhajnya ini, terus maju, terus istiqomah di dalam perjalanan menuju ke tangga-tangga selanjutnya, yaitu sekarang tangga yang ke-5, wasahulatis sabil, ya, maka akan termudahkan jalannya, ya, insyaallah mudah. Terus paksain, dan lama-lama juga mudah. Wartafa'atil awaik, ya, dan juga akan terangkatlah segala macam rintangan. Maksudnya yang kemarin tuh jalanin, ya, istiqomah, jalanin yang kemarin, yang tangga keempat, insya Allah mudah jalannya, dan akan hilanglah rintangan itu, ya. Wazalatil awarid, ya, hilang juga akan jadi penggoda. Wala tahsulaka, ya, kemarin kan penggoda rintangan. Yang pertama penggoda dulu, ya, tangga yang membuat godaan, habis itu tangga rintangan, ya. Masih ingat gak kira-kira tangga yang berupa godaan apa? Tangga ketiga, kan, ya? Hah? Ya, ianya ragu gitu. Ya. Tangga pertama apa? Ilmu. 2 apa? Tobat. Belum apa ilmu duluan? 2 tobat, bener gak? Ya, bikin dong skema, kan si Rodi mana gak ada, dia bikin bagan itu. 3 godaan. 4 rintangan. 5 memotivasi gitu. Ya, godaan itu apa? Terus rintangan baru kemarin selesai. Godaan itu tanggal ketiga, jauh lagi, ya, ada 4 juga, ya.
diingat-ingatin lagi ntar di rumah. Wala yahsululaka sayrul mustaqimu illa bistisyaril khaufi wa raja. Nah itu. Jadi pertama kan kita disuruh munyain ilmu dulu. Habis punya ilmu, tarik lagi ke tangga kepada bertobat lah atas segala kesalahan hidup. Mulai ingin mengabdi kepada Allah. Yaitu akhirnya saat kita habis bertobat, kita akan bertemu dengan godaan-godaan dunia. Itu ada 4. Nah itu kita lewatin lagi. Ternyata tangga selanjutnya kita akan penuh rintangan-rintangan dalam urusan ibadah kepada Allah. Kita lewatin lagi, terus istiqomah. Makanya kita akan menuju kepada tangga selanjutnya, yaitu kelima. Di sini banyak ada harapan-harapan dan juga ya, motivasi-motivasi. Yaitu dikatakan kamu tidak akan berhasil kepada perjalanan dengan keistiqomahan kecuali bistisyari khaufi wa raja. Ada berperasaan, hadirnya rasa takut dan rasa harap. Ini yang dibilang tangga pemotivasi. Ya, motivasinya ada 2. Jadi yang namanya takut sama neraka itu adalah motivasi untuk kita ibadah. Pengen masuk surga itu adalah motivasi karena kita berharap. Nah itu khauf wa raja. Khauf itu kita harus ada rasa takut agar kita mau beribadah kepada Allah. Rasa takut apaan? Takut akan siksaannya. Ya, rasa takut kepada neraka itu, makanya ada neraka ada surga. Neraka itu jadi jatuhnya khauf. Ya, rasa takut yang harus kita bangun di dalam diri kita, takut sama neraka. Itu akan memotivasi kita untuk jadi orang benar, ya. Terus ada satu lagi, harapan, roja. Rasa ingin kita masuk surga itu jadi motivasi untuk kita ibadah kepada Allah. Ini yang dibilang makanya tangga kelima ini tangga pemotivasi, yaitu khauf wa roja. Takut dan berharap, harapan-harapan. Wal itizamihima, dan konsistensi keduanya ini, ya, apaan? Khauf dan roja, rasa takut dan rasa harap kepada Allah. Haqqahuma alal haddihima, ya, hak-hak mereka ada batasan-batasannya. Gitu. Batasan-batasan saya tibayana tarik akan dijelaskan nantinya. Gitu. Batasan-batasan maksudnya apa nih? Di dalam itu ada saya bayanu tarik, nanti akan dijelasin. Ya, ini paling setahun juga kali. Ya, satu tangga aja setahun kayaknya. Gitu. Ya, kalau masih ada 3 tangga berarti 3 tahun lagi. Ya. Itu amal khauf. Adapun yang namanya khauf, fa'in nama, ini kan kita ngebahas khauf dulu nih. Ada 2. Ada ya roja. Jadi tangga kelima ini adalah motivasi pendorong kita untuk ibadah. Apa pendorong? Ya, rasa takut kepada neraka itu akan mendorong kita untuk ibadah. Atau lagi rasa pengen kita masuk surga itu akan mendorong kita untuk ibadah. Nah, yang pertama yang dibahas adalah amal khaufu. Adapun yang dibilang rasa takut, ya. Takut ini fa'in nama yajibut iltizamu di amro ini. Ya, ini seyogyanya harus dilazimkan atau dikonsistenkan atau terus-menerus kita kerjain. Maksudnya terus ditanamkan rasa takut. Karena faktor 2 di amro ini, karena 2 ahadumah. Pertama, zajru anil ma'asi. Ya. Jadi bahasanya di sini dikatakan kenapa yang namanya rasa takut kita harus terus-menerus istiqomahin, terus melazimkan itu ada di diri kita. Rasa takut akan siksa Allah maksudnya, ya. Rasa takut akan siksa Allah, rasa takut itu terus-terusan kita dengungin di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, ya, agar kita taat kepada Allah. Ya, air panas nggak seberapa, air panas neraka gimana gitu. Itu selalu takutkan diri kita atas siksa-siksa Allah. Ya, dikatakan iltizamu, ya, diwajibkan untuk selalu mengiltizam, maksudnya konsisten. Diwajibkan kita harus terus konsisten membayangkan rasa takut kita kepada Allah atas siksanya. Kenapa? Ya, karena ada 2 hal yang menyebabkan kenapa kita harus selalu mengingat tentang ketakutan kita kepada siksa Allah. Pertama, zajru anil ma'asi, tujuannya untuk merintangi diri kita daripada berbuat maksiat, ya kan? Itu. Sebenarnya kan di sini babnya adalah tangga kelima adalah pendorong untuk ibadah. Gitu. Ini bahkan khauf ini rasa takut kepada siksa Allah. Ini
bukan sekedar pendorong untuk ibadah. Ternyata di sini pertama adalah kita disuruh ingat-ingat tentang ketakutan kita kepada Allah akan siksanya, agar kita tertahan daripada maksiat. Tuh itu dulu, ya kan? Walaupun sebenarnya di bab ini rasa takut ini tujuannya agar kita kedorong untuk ibadah, tetapi itu ternyata ada fungsinya juga, apa? Merintangi kita untuk bermaksiat. Ya kita rasain lah, mungkin sedikit banyak sudah kita lakuin, yang mana bawaannya takut ya melakukan ini itu karena takut ntar disiksa Allah. Itu makanya yang namanya mengiltizamkan atau konsisten dalam diri kita mikirin tentang siksa Allah itu akan membuat kita terhalang dari perbuatan maksiat. Ya. Makanya kalau terhalang dari perbuatan maksiat itu belum kena, maksudnya memikirkan rasa takut kepada Allah akan siksanya tidak membuat kita terintangi dari maksiat, ya kayaknya tidak bakal bisa membawa kita ibadah. Ya, merintangi ibadah, merintangi maksiat aja itu rasa takut kita belum tumbuh, apalagi kita mau numbuhin buat rasa takut kepada Allah akan siksa neraka buat kita biar mau ibadah, pendorong. Ini kejauhan. Kenapa? Yang lebih mudah kan adalah menetapkan di hati, ingat terus bahwa ada siksa Allah agar kita menjauhi maksiat. Itu kerjaan yang sebenarnya lebih mudah ketimbang kita tanamin dalam hati rasa takut kepada Allah akan siksanya untuk kita mau ibadah. Itu kedua sebenarnya. Itu kalau Andi lain deh, kalau di rumah sakit aja dia bisa menahan dirinya untuk tidak ibadah gitu maksudnya. Ya, itu paham ya? Azajaru anil ma'asi, tujuannya kita dikit iltizam atau terus menerus mengingat di dalam diri kita tentang rasa takut kita pada siksa Allah, tujuannya untuk merintangi diri kita daripada berbuat maksiat. Gitu. Hope nih situ dulu, sampai situ dulu, di atasnya kita masuk ke dalam iklam. Tuh bait kedua. Ketahuilah anna fadlal khaufi, sesungguhnya keutamaan rasa takut kepada Allah taratan ya'rifu bi ta'amuli wal itibar, kadangkala dipahami dengan cara perenungan dan pertimbangan hidup. Gitu. Jadi keutamaan khauf ini bisa timbul, bisa dipahami, bisa ada dalam diri kita khauf, rasa takut kepada Allah, kadang-kadang dengan cara perenungan atau pertimbangan-pertimbangan, merenungi tentang kehidupan. Ya begini. Wataratan bil ayati wal akhbar, kadangkala juga menimbulkan rasa takut kepada Allah dengan ayat-ayat Quran, keterangan-keterangan hadis. Gitu, ya. Amal itibar, adapun kalau bagaimana caranya membangkitkan rasa takut kepada Allah, ya dengan cara perenungan, itibar, pertimbangan asabiluhu Allah ta'rifa anna fadilata syai' biqadri naihi fil ibdai ila sa'adatil liqa'illahi ta'ala fil akhirah. Itu jadi intinya pokoknya gimana caranya kita berusaha untuk mendapatkan anugerah agar kita mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. La maqsuda siwal sa'adati, karena tidak ada tujuan ataupun hal yang paling mulia, paling baik kecuali adalah kebahagiaan kita bisa bertemu Allah di akhirat. Hiyal ghayatul matlubah wala sa'adata lil abdi illa fi liqa'i maulahu wal qurbu minhu. Ya, karena tidak ada tujuan ataupun keinginan yang dituju kecuali adalah kebahagiaan bagi seorang hamba di mana dia bisa bertemu dengan rajanya ataupun tuannya dan dekat kepada tuannya. Ini yang dibilang pokoknya begitu intinya di sini. Wa kullu ma aana alaihi fa'alahu fadilatun wa fadilatuhu biqadri i'anatihi. Segala sesuatu ada kamu wa kullu ma aana alaihi falahu fadilah. Segala sesuatu yang mendorong kita untuk mendapatkan kemuliaan, itu pendorongnya itu adalah keutamaan juga, baik anugerah juga. Jadi maksudnya bertemu dengan Allah adalah suatu kemuliaan. Jadi cara-cara untuk bertemu kepada Allah itu juga menjadi mulia. Maksudnya
Kalau kita menganggap kita pengen ketemu Allah dengan cara kita takut kepada siksanya, maka kita bisa ketemu. Dan rasa takut kepada Allah adalah cara untuk kita menuju kepada Allah. Jadi menuju kepada Allah, untuk mencintai Allah, untuk bertemu Allah, itu adalah kemuliaan. Dan cara untuk ke situ jadi mulia juga. Paham nggak? Jadi yang namanya kayak pengen ketemu Allah, karena itu ketemu Allah itu suatu keindahan dan kebahagiaan. Terus gimana caranya? Timbulkan rasa takut kepada Allah. Dengan rasa takut itu, maka kita bisa ketemu Allah. Dan jadinya akhirnya rasa takut itu adalah kemuliaan juga. Ya. Ya, jadi mulianya rasa takut kepada Allah. Ya. Ya, takut kepada azab Allah. Pada dasarnya takut juga hal yang penting. Mau nggak kita nggak punya rasa takut? Ini sesungguhnya rasa takut yang Allah ciptakan buat kita. Ini rasa takut di dunia aja ya, bukan nih rasa takut kepada akhirat. Ini rasa takut yang Allah ciptakan kepada kita di dunia. Ya, takut ketabrakan, takut mabuk, takut mati, takut jatuh. Iya, takut sama kalajengking, takut sama kelabang, takut sama tikus gitu. Rasa takut yang Allah ciptakan untuk kita itu sebenarnya tujuan Allah untuk menyelamatkan hidup kita. Ya. Kenapa begitu? Ini makanya syukuri rasa takut itu. Kalau kita nggak ada rasa takutnya, bisa jadi kita lompat-lompatan, ya. Kita nggak ada takutnya mati kalau lompat dari gunung. Kalau kita nggak punya rasa takut, kita naik motor sembarangan di jalanan, bisa jadi kita ketabrakan. Itulah Allah ciptakan rasa takut agar kita hati-hati. Jadi rasa takut itu anugerah. Rasa takut yang Allah ciptakan itu untuk menjaga hidup kita sebenarnya. Menjaga diri kita agar kita waspada, agar kita nggak sembarangan gitu. Ya kalau lagi iseng gitu, iseng adi begini-gini, nggak takut ya, rasa takutnya nggak ada, pisau digini-giniin, bolong-bolong dah, mati gitu. Akhirnya kan takut antar mati lah gitu, akhirnya tidak jadi melakukannya. Ya, itu rasa takut sebenarnya melindungi kita, ya. Paham? Itu masalah urusan ke dunia aja. Nah ini kita lagi ngebahas rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu ternyata sama menjaga kita daripada masuk neraka. Rasa takut kita kepada Allah membuat hidup kita menjadi rapi. Gitu. Ternyata rasa takut kita kepada azab Allah ternyata salah satu cara untuk membuat hidup kita jadi beres. Gitu. Ya. Jadi mulia, tidak hina. Nah ini waqad zahara annahu la usula ila sa'adati liqa ila fil akhirah ila bitahsili mahabbati wal insi bihi fid dunya wal ansi bihi fid dunya ayamutu ala zalik. Ini sesungguhnya jelas terlihat bahwa sesungguhnya tidak akan sampai kepada kebahagiaan bertemu dengan Allah di akhirat. Gak bakal pernah kita bisa ketemu Allah di akhirat kecuali dengan watahsilu mahabbati wal insi, ya bitahsili mahabbah, dengan berhasilnya kita mencintai Allah. Ya, kalau kita nggak sampai mampu mencintai Allah, kita nggak akan pernah bisa bertemu Allah, karena Allah nggak akan nemuin orang yang tidak cintai. Saat kita sudah mencintai, kita akan bertemu dengan Allah. Terus gimana cinta sama Allah? Ya, ini pasangannya sebenarnya wal ansi bihi fid dunya. Ya. Dan merasa putus asa dengan dunia. Maksudnya apa? Tidak mencintai dunia sama sekali. Ini sulit ya. Ya. Karena presentasinya begitu. Kalau kita cinta sama Allah, kita 5%, ya berarti cinta sama dunianya 95%. Kalau kita cinta sama Allah 80%, berarti ada masih kecintaan kita sama dunia 20%. Kalau cintanya sama Allah 100%, berarti sudah tidak lagi mencintai dunia. Ini makanya tidak bisa bertemu dengan Allah, karena itulah kebahagiaan yang paling bahagia ketimbang masuk surga. Masuk surga nggak ada apa-apanya ketimbang ketemu Allah. Maka itu dah harapan tertinggi adalah bertemu dengan Allah. Karena kalau orang di surga lagi menikmati apapun yang ada di surga, ya misalnya Andi gitu, ada perempuan 3, ada rumah sakitnya, di surga aja masih begitu bentuknya. Ya,
terus Allah lewat melihatkan wujudnya, langsung ditinggalin semua. Karena melihat Allah jauh lebih nikmat ketimbang ya bertemu-temu dengan bidadari di surga. Ini makanya tingkatan yang dimana. Tetapi di sini dikatakan nggak akan pernah bisa kita ketemu Allah kalau tidak ada rasa cintanya. Dan gimana bisa cinta kepada Allah? Kita harus meninggalkan cinta kepada dunia. Dan ternyata sulit, ya, sulit. Lalu apa ya mutu ala zalik, itu maksudnya mati dalam hal ini, maksudnya tidak, kalau orang udah nggak mencintai dunia udah kagak anyep lah dunia, itu namanya kayak mati lah gitu ya. Dan seharusnya orang-orang yang sudah umur 70 ke atas itu sudah menyatakan dunia itu kematian. Maksudnya apa ya? Karena dunia ini sudah lagi bukan buat dia, ini nggak boleh, itu nggak boleh, kesono capek, ini nggak buat apa yang bisa dinikmati dari dunia. Makanya orang yang di atas 70, dunia itu bukan punya dia lagi, harusnya udah pulang. Kenapa? Ya apa yang boleh dinikmati di dunia semuanya nggak bisa. Makan ini nggak boleh, ini nggak boleh, kawin lagi nggak buat, kan gitu ya. Pengen jalan-jalan takut mati di jalanan, terus apa yang bisa dinikmati? Makanya udah nggak bisa di dunia. Nah kalau orang-orang yang harusnya kalau yang umur segitu tidak boleh ada kecintaan kepada dunia, dan itu bukan harusnya bisa, wajib bisa. Nah yang Allah tes supaya kita mungkin yang masih umur 30, 40, 50 untuk tidak mencintai dunia itu sulit. Tapi ini tes. Kalau udah umur segitu, ya kata Allah ya gampang bisa umur segitu. Cuma kalau ada yang belum bisa umur 70, ya yang udah ya mayat-mayat yang sedang berjalan di atas bumi, bahasanya begitu. Ya, ini berusaha untuk tidak mencintai ini. Wala tahsulul mahabbatu, tidak akan pernah sampai kecintaan kepada Allah illa bil ma'rifah, dengan ilmu ma'rifatillah, memahami Allah. Ya, di anaha paruha, karena itu bagian ma'rifat, itu bagian daripada memahami Allah. Malam ya'rif lam yahib, tidak ya, siapa yang nggak paham nggak bakal mencintai. Ya, bagaimana, makanya ada bahasa gini, tak kenal maka tak sayang, ya kan? Apalagi cinta. Kalau kita benar-benar tidak bisa mengenalnya, kemungkinan tidak ada timbul cinta. Lalu apa mungkin kita mencintai Allah saat kita belum kenal banget sama Allah? Makanya butuh ilmu ma'rifat, mengenal siapa Allah. Saat sudah benar-benar mengenal Allah, akan timbul rasa cinta. Ya, jadi prosesnya untuk bisa mencintai Allah adalah dengan ma'rifat. Ya, memahami ilmu ma'rifat. Bagaimana ilmu ma'rifat itu? Ada di Quran. Allah mengatakan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Surat apa itu ya? Cari ini dah. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, jikalau mereka ingin mencintai, qul in kuntum tuhibbunallaha, jikalau kalian memang benar-benar mengaku mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti cara hidup Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, Allah akan membuat kalian mencintai. Ya, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai. Tuh. Jadi caranya ma'rifatullah adalah mengikuti cara hidup Nabi kita Muhammad. Apaannya? Bukan pakaiannya, akhlak. Ya, sekarang kan udah banyak orang gandrung wujudnya, zohirnya. Ya, yang disuruh ikutin Allah tentang Rasulullah itu adalah akhlak, kelakuan. Ya, tingkah laku, sifat, sikap. Ya, kebijaksanaan, kesabaran, ketenangan jiwanya, itu bukan jenggotnya, matanya pakai telak, ya, rambutnya gondrong, pakai jubah, kayak udah muda, ya, pakai celana gantung, yang begitu-begitunya demen banget ya. Akhlak, emang sebenarnya paling susah, ya, mengikuti akhlak Rasulullah itu paling, makanya caranya nggak menggampang kan gitu, ya. Kalau pakaian kan gampang, tinggal pakai doang. Banyak di Tanah Abang, banyak gunung gitu, gampang. Tapi kalau akhlak, ibadah, ya, kesabaran, ini yang suruh diikutin. Kalau bisa melakukan itu, ketidakcintaan sama dunia itu Nabi begitu, maka kita akan bisa ma'rifatullah. Dan kalau kita udah mulai ma'rifatullah, makanya kita akan dicintai Allah dan akan mencintai Allah. Makanya fattabi'uni, kata Allah gitu, ikuti cara hidupku, kata Allah. Katakan pada mereka jikalau ingin mencintai Allah, dicintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ya. Nah, banyak yang salah paham, fattabi'uni udah zohirnya aja. Nah, itu memang gampang. Ya.
Anak kecil juga dandanin kayak Arab gampang kan gitu. Ya kalau bang zohirnya doang mah gampang. Ya itu jadi salah paham kalau masalah. Apalagi udah ngomongin sendalnya gitu kan, masih sendalnya Nabi gitu, itu kejauhan. Ya akhlak ya, Nabi nggak suka orang yang musuhan tetangga, bukan termasuk umatnya malah. Terus sampai kita bisa rejain. Ini hal yang kecil-kecil kita anggap kecil itu tapi dalam ya, kedengkian, kebencian, ghibah, itu maksudnya akhlaknya Rasul yang mesti diikutin. Nggak pernah Nabi ghibah, hasud, dengki ya. Bahkan kelakuannya sangat mulus gitu, maksudnya sangat empati, sangat memikirkan perasaan orang lain. Suatu ketika ada orang bawain anggur ke depan Nabi, ada sahabat-sahabat ya dimakan, makan ya Rasul, ya saya makan. Nabi makan, atau dihabisin sama Nabi, sahabat nggak ada yang dikasih gitu. Kata sahabat, tumben Nabi makannya banyak kan gitu ya. Setelah orang itu pulang dan dia senang sekali Nabi makan Nabi habis, Nabi ditanya, ya Rasul kamu mau makan diri aja nggak bagi-bagi? Asem banget bos gitu, kalau gue kasih lo ntar lo langsung nyurung muka lo, nggak enak, kasihan dia. Rasulullah luar biasa, dia makan yang asam, senyum. Lihat ya, jadi Nabi ya, itu ikuti akhlaknya itu aja maksudnya ya, yang sangat menjaga perasaan orang, nggak mau nyakitin orang, itu yang suruh ikutin. Kalau kita bisa mengakui itu, akan ma'rifatullah. Kalau udah ma'rifatullah, akan ada kecintaan kita kepada Allah. Itu ya, tuh salah satu doang tuh, itu baru satu ya. Belum lagi yang nyuapin orang Yahudi yang maki-maki dia mulu. Bisa kita begitu, gue tobat, gue kasih lagi gitu. Udah sumpah sama mulu kita udah begitu ya. Ini ya, terus kita pengen masuk surga, apa nih? Lihat itu belakang gitu. Ini makanya perbaiki ya, perbaiki akhlak kita, ikutin Rasul, maka kita akan bertemu dengan ma'rifatullah. Nah setelah kita ma'rifatullah, maka akan ada cinta kepada Allah. Kalau udah cinta, pasti akan ketemu Allah di akhirat nanti gitu. Ya. Dan di sini mana itu tadi hilang dah. Li'annaha par'uha malam ya'rif lam yuhib wala tahsulul ma'rifatu illa bidawamil fikri. Tidak akan pernah sampai ma'rifatullah kecuali dengan mendawamkan, ngebiasain konsistensi terus berpikir fi musyahadati jalalihi ta'ala. Ini jadi terus mikirin kehebatan Allah, kemuliaan Allah, kebesaran Allah. Yang dibilang ini namanya secara langsung kita untuk bisa ma'rifatullah, mendalami tafsirul Quran. Karena di Quran itulah, tafsir itulah kita akan banyak tahu tentang sifat-sifat atau kelakuan Allah, gayanya Allah. Oke, lama-lama kita akan kenal. Makanya ada ulama yang mengatakan kalau mau kenal Allah, pahami Quran gitu. Karena di Quran lah Allah menyebutkan siapa dirinya gitu ya. Allah, kita kan taunya Allah sebagai Tuhan kita ya, tapi kita nggak kenal siapa dia, karena dari kecil kita diajarin Tuhan kita siapa, Allah ya. Allah gimana, kagak ngerti. Makanya sebenarnya di Quran justru tidak menyebutkan banyak Allahnya, tapi ya, yang Rabbul Alamin tuh ya, Rabbul Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Jadi kita harus memahami siapa Allah, bukan kenal namanya doang. Allah. Padahal di Quran lebih banyak mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Loh, bukan menyebut Allahnya. Makanya kita kalau ditanya siapa Tuhan kita, Allah emang gimana? Ya karena kita tahu namanya doang, tapi sifatnya nggak tahu. Nah di Quran justru menjelaskan sifat-sifatnya. Ya. Jadi kalau ditanya Allah itu siapa? Yang Maha Besar. Allah itu yang berkehendak atas segala sesuatu. Ya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ala kulli syai'in qadir. Itulah Allah. Jadi ala kulli syai'in qadirnya, yang berkehendak atas segala sesuatu, itu yang harus kita pahami. Untuk mengenal Allah makanya baca Quran. Karena di situ Allah menyebutkan tingkah laku, kegiatan, gaya
sifatnya Allah. Nah, itu ya. Kalau namanya doang ini yang kita kan dikasih dari kecil nih, orang-orang yang udah dari kecil Islam ya, dikasih tahu namanya doang. Justru kita bisa jadi kalah sama orang-orang yang baru masuk Islam. Kenapa? Mereka justru mempertanyakan Allah itu gimana sih? Nah itu makanya mereka bisa paham Allah malah. Kalau kita Allah sampai ya Allah udah gitu. Ya, yang mesti kita sembah itu karena kita akhirnya tidak ma'rifatullah, tidak memahami siapa Allah. Ya, coba pahami dari Quran, lihat Quran, isinya tuh menyebutkan karakter-karakter Allah. Gitu. Ya, ayat kursi Allah tuh judulnya doang, isinya yang harus kita pahami. Allah la ilaha illa wal hayyu qayyum. Satu, la ta'khudhu sinatun wala naum. Dua, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tiga, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Ngomong Allah lagi. Atasnya dong Allah la ilaha, itu judulnya Allah. Siapa Allah itu? Banyak banget itu karakternya. Itu jadi kita disuruh pahamin siapa Allah. Dari ayat kursi berapa banyak tuh definisi tentang Allah. Ya, Allah la ilaha illa wal hayyu, tidak ada sesembahan selain Dia. Atau itu berarti Tuhan begitu. Dua, la ta'khudhu sinah gitu. Ya, enggak pernah enggak tidur enggak. La ta'khudhu sinatun wala naum. Ya. Sinah apa? Ngantuk. Naum, enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur. Oh, berarti Tuhan enggak pakai tidur. Gitu. Itu maksudnya kita disuruh, kenapa disuruh baca Quran? Nah, agar kita kenal siapa Allah. Cuma kan masalahnya kagak tahu artinya. Makanya baca tafsirnya. Banyak udah diterjemahin agar kita kenal siapa Allah. Gitu. Ini kayak ayat kursi baca dah. Di akhir kita tahunya cuma Allah, Allahnya doang. Iya. Padahal cuma satu di Allah. La ilaha illallah la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sampai bawah penjelasan siapa Allah ya. Kok kita belum kenal juga? Kenapa? Emang baca doang, baca 1000, baca 300 kagak tahu artinya. Ya. Ini harus diperbaiki tentang masalah apa yang kita kerjain, ya. Latuk balun takutnya. Mardudatun latuk ditolak dan tidak terima kalau kita nggak paham apa yang kita kerjain, ya. Wa antum sukaro, ya, orang-orang yang sedang mabuk, dan kerjakanlah sesuatu yang kalian lakukan itu sholat kalau kalian udah sadar atau bisa paham apa yang kalian baca. Itu kan ayatnya gitu. La taqrabus sholat wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati sholat saat kalian mabuk. Terusannya ayatnya, dan sholatlah kalian saat kalian sudah paham apa yang kalian kerjain. Ya. Jadi itu secara zahir orang yang mabuk, kelengan nggak sadar, disuruh sadarin dulu, terus mandi wajib. Pas sudah paham sholat, udah bisa tahu gerakannya, udah sadar lagi baru boleh sembahyang. Itu zahirnya. Ada juga hakikat ayat itu. Kalau ngerjain sesuatu yang nggak paham apa yang kita kerjain, isinya kita mabuk. Ya. Sembahyang selama ini paham apa yang dikerjain, isinya ruku itu apa, isinya bacaannya. Kalau nggak paham, mabuk. Ini makanya jauh sekali kalau kita harus mema'rifatillah, kan, memahami Allah lewat Quran, tetapi kita tidak pernah membuka Quran yang kita ngerti, yaitu bahasa Indonesianya. Ya. Jadi ritual kalau bahasa Arabnya baca aja hatam mulu. Ya, mau kemana? Paham kagak? Ya, gitu-gitu aja. Akhirnya Allah gini-gini amat hidup saya, begini. Ya iya, lu gitu-gitu aja mau baca ritual doang. Ya. Karena dasarnya ada yang mengatakan kalau baca Quran nggak ngerti pun dapat pahala. Ya iya. Kalau kita dapat pahala banyak, terus ria, kan hilang semua. Kenapa ria? Karena nggak paham isinya. Paham nggak? Ya, dapat pahala satu huruf aja, dapat pahala satu. Kita baca tuh sampai habis 5 kali hatam sehari. Nggak bisa sih sebenarnya, berat. Ya, 3 hari sekali hatam dah. Itu ya habis hatam ngomong sama semua, luar biasa gue ya. Ngapa? Habis hatam gue 3 hari kelar. Weh, lo boleh kasih tahu semua kampungmu gitu. Hilang nggak pahalanya? Buat apa antum dikerjain? Kenapa? Kenapa dia jadi ria? Karena dia tidak paham siapa Tuhannya. Ya.
Karena Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka banget sama orang yang riya. Terus kalau dia bisa nggak paham, karena dia nggak pernah baca artinya, nggak pernah mahamin tafsirannya, jadi dia nggak pernah tahu sifat Allah. Makanya ada sebuah hadis di Ihya Ulumuddin itu riwayatnya nggak tahu dari mana. Itu suatu kisah di mana Nabi pernah mengatakan amalan yang paling baik adalah belajar. Gitu. Lalu sahabat ada yang bilang, ya Rasulullah, bagaimana dengan membaca Al-Quran? Bukankah engkau bilang membaca Al-Quran adalah amalan yang luar biasa? Gitu. Kata Nabi, apa gunanya engkau membaca tanpa memahaminya? Ini ngomongnya sama orang Arab yang udah tahu artinya, apalagi sama kita berarti yang Nabi ngomongnya. Itu. Sahabat cuma nanya, Rasul, bukankah baca Quran itu amalan yang luar biasa? Nabi kan bilangnya amalan paling tinggi adalah belajar. Gitu. Sahabat bertanya, ya Rasul, bukankah amalan baca Quran itu tinggi, amal ibadah? Kata Nabi, apa gunanya? Itu bahasanya itu, apa gunanya Quran kalau kamu tidak memahaminya? Jadi babnya lebih tinggi belajar daripada baca Quran. Kenapa? Ya tadi, kalau dibilang apa gunanya baca Quran kalau nggak paham isinya, ya tadi apa? Baca Quran memang ada pahalanya tuh. Ya, dia baca khatam, terus dia riya. Nah kan habis. Akhirnya jadi apa gunanya ya? Kenapa jadi riya? Karena dia nggak belajar. Ya, makanya bab paling bagus adalah belajar dulu, ya, baru jalanin. Karena takutnya wala takfu ma laisa laka bihi ilmu, itu yang dibilang di Quran juga ada, jangan menjalankan sesuatu yang kamu belum paham ilmunya. Jadi suruh belajar. Ya. Takutnya selama ini kita ngerjain sesuatu salah jalan. Gitu. Bangga diri, riya, dipikir nggak apa-apa. Ternyata ya menghilangkan semua amalan. Itu jadi ya ini yang dibilang tadi, dikatakan kalau kita nggak bakal sampai ke ma'rifatullah kecuali dengan mendawamkan berpikir. Yaitu berarti apa? Berpikir tentang kehebatan Allah, jalal ya, fi musyahadah, dalam persaksian tentang kemuliaan Allah. Bagaimana kita bisa menyaksikan kemuliaan Allah, kehebatan Allah? Al-Quran. Berarti banyak memahami Al-Quran dan pikirin. Gitu. Makanya ada riwayat dari Ibnu Abbas, satu nggak salah, membahas satu saat mungkin 1 jam lah. Ya, perkumpulan membahas 1 saat aja bagaimana mentauhidkan Allah, membicarakan tentang kemuliaan Allah. Itu lebih baik daripada menghidupkan malam itu dengan sholat. Ya, paham gak? Itu jadi diskusi tentang Allah itu maunya gimana, Allah itu sifatnya gimana, itu ngomongin tentang Asmaul Husna, tentang tafsir Quran, dibahas tentang kehidupan, bagaimana menjalani hidup dengan keinginan Allah. Itu ngebahas gitu sejam aja, itu lebih baik daripada ngidupin malam sembahyang gitu dari habis Isya sampai subuh. Mendingan itu. Kenapa begitu? Ya, kalau ibadah tapi nggak paham ilmunya, ya ada juga kan kisah yang Nabi pernah diri aja di depan pintu ya masjid, lalu atau bukan diri Nabi, bukan diri si setan yang diri ya, setan lagi diri, Nabi lewat mau masuk ke masjid, lu ngapain di situ, kata Nabi gitu. Lalu mau ngodain umat lu, ngapain lu gak masuk ke dalam masjid? Agak gitu. Ngapa emang gitu. Ini ngobrol sama Nabi pakai bahasa Betawi aja ya dia. Antara Nabi dan Muhammad, setannya itu bahasa Betawi. Kata setannya, itu kan ada orang lagi sembahyang. Terus apa yang lu gak udah kagak berani mati gitu. Makanya kan namanya dia setan, gak ngomong sama Rasulullah kan gitu. Ngapa emang ada orang yang tidur sampingnya. Nah, ngapa jadi tuntut takut sama orang tidur, lo mau godain orang yang sembahyang? Gitu. Yang tidur orang alim, ilmunya banyak. Gitu. Dia nggak berani. Itu dari situ Nabi pernah mengeluarkan hadis ya, larilah kalian dari kebodohan seperti dikejar-kejar singa. Dan satu orang alim yang fasik, kata Nabi, lebih baik, lebih dicintai ketimbang 1000 orang yang beribadah tapi bodoh. Itu gara-gara kisah itu Nabi mengeluarkan
kata-kata begitu. Satu orang yang berilmu tapi fasik ini bayang, cuma bayangnya kadang-kadang dia tinggalan begini ya, ngablu aja gitu. Nah, kalau lagi duduk ajan, entar dulu ngerokok dulu gitu. Tuh, dia katakan itu orang ilmuwan tapi fasik, nggak langsung sembahyang, nggak ini, ya agak-agak nyeleneh gitu sama agama. Gitu. Itu yang dibilang fasik, tapi ilmunya ada. Nabi bilang lebih dicintai, lebih bagus yang itu ketimbang 1000 orang tukang ibadah, cuma kagak paham ilmu. Karena apa? Ya nunggang-nunggang gak ada yang terima, ngapain? Itu tadi, jadi ada orang lagi sholat aja, tidurnya aja bikin setan takut. Ini ilmu. Ya makanya belajar agar efektif ibadah kita. Ya. Itu kalau kita, ya kan udah banyak kisah-kisah yang kalau kita tahu dari kitab-kitab terdahulu yang orang pakai baca bismillah doang jalan di air, kita Al-Baqarah tenggelam, kan gitu. Itu kan bukti efektivitas, karena apa? Jiwanya sudah benar, karena apa? Sudah bertauhid dan sudah ma'rifatullah, makanya dia bisa dengan ucapan sedikit aja langsung terbukti. Kenapa bisa begitu? Karena dia ma'rifatullah. Kenapa dia bisa ma'rifatullah? Karena dia belajar. Ya, nggak mungkin kita sampai ke ma'rifatullah kalau nggak belajar. Itu jadi di sini karena ada pembahasan masalah mendawamkan untuk berpikir. Nah ini maksudnya ngaji dah. Karena apa? Kalau berpikir sendiri kita jadi kayak gila. Jadi artiinnya ke sini mendawamkan berpikir, banyakin ngaji ngobrol bahasanya. Ngaji yang dihitung aja diskusi. Itu karena ngaji begitu tuh banyak mikir. Ya makanya tadi ada riwayatnya begitu kan, ada pekumpul yang dia membicarakan tentang ketauhid kan. Nah itu kan ngobrol tapi berpikir. Itu lebih baik daripada menghidupkan satu malam. Gitu. Jadi kalau mikir sendiri kan kadang-kadang ada orang nih kalau disuruh banyak mikir tentang ketauhidan, banyak mikir tentang kehebatan Allah, duduk sendiri, akhirnya main HP aja dah, gitu malas. Banyak malas, banyak kan. Apalagi era-era yang udah lahir 90 ke sini nih. Ya. Itu untuk duduk sendiri berpikir tentang kehebatan Allah itu jauh kayaknya, mendingan di main HP. Ya. Kenapa orang-orang terdahulu banyak sekali hikmah dalam hidupnya? Jalan dari sini misalnya ke Bangka aja, itu jalan kaki, dan dalam perjalanan kaki itu dia banyak berpikir tentang hidup. Banyak yang dia lihat jadi pikirin, kenapa mesti begitu ya daun? Kenapa begini ya jatuhnya? Luar biasa, di jalan aja tuh ada aja yang dipikirin tentang kehebatan Allah. Makanya pemahaman orang terdahulu lebih dalam dibanding kita. Kalau kita kan udah nggak ingat kiri kanan, curut 5 menit sampai, gitu. Udah nggak ada waktu untuk berenung, nggak berpikir. Iya, terlalu sibuknya. Paling berpikirnya sedikit tuh tadi. Tadi cewek cakep banget tuh, pakai pala pendek begitu. itu yang direnungi. Iya, nggak? Oh nggak lewat. Tadi nggak ketemu. Nggak ada. Bagus. Ya, itu. Ya. Ini harus kita bisa melawan kondisi-kondisi sunatullah di akhir zaman gitu. Seenggaknya dari sekian orang yang seperti itu terbawa dengan terkontaminasi dengan zaman, kita enggak gitu. Coba untuk tetap bisa banyak berpikir, merenung, ya. Jangan nggak boleh duduk sendiri bawaannya gatel, buka HP gitu ya. Kayaknya sulit banget itu duduk, ngerenung, ngeliatin sesuatu gitu. Kenapa ya geledek begitu anaknya? Kenapa harus putih? Kenapa kok beloknya bisa kosong? Itu kadang-kadang banyak yang bisa dilihat, banyak yang bisa direnungi, ya. Tapi boleh rajin amat gue dengan main HP, begitu sih sekarang ini, ya. Fenomena, ya. Perbaiki ini. Kita harus banyak jalan sebenarnya. Udah jalan sendiri gitu. Itu orang terdahulu begitu. Karena apa? Melihat kalau ruang lingkupnya begini aja, kadang juga nggak kepancing. Tembok gitu, nggak kepancing. Karena kalau kita jalan banyak yang kita lihat, nah itu akan memancing kita untuk berpikir, gitu. Lihatnya ke atas aja, ke bawah mulu, kalau bawah banyak orang gitu, cewek ini cewek itu, kepancing kita mikirin. Ya, sama juga kepancing. Makanya kalau jalan orang di jalan di tol gitu. Makanya Anda senang kalau jalan mau pakai mobil ke tol tuh banyak kan kebiasaan nggak mau diganggu. Kadang orang bilang, kasihan tuh Ustaz temenin. Emang Anda nggak mau ditemenin kan? Pengen ngeliat ke kaca, ngeliat sawah, ngeliat langit, karena jangan ngeliat itu lewat. Itu banyak yang kita bisa renungin. Itu yang banyak yang bisa kita
pikirin tentang kehebatan Allah yang sawah luas banget gitu. Sawah luas, ada objek gini kali di dalamnya gitu. Ya bisa jadi itu, ini tempat-tempat objek ini nih Jawa nih gitu. Renungkan gitu-gitu gitu. Saya ngeliat langit, ya awan, ada. Kalau kita memang, apalagi kita punya banyak literatur tentang ayat-ayat Allah, itu makin cepat untuk melihat alam semesta. Makanya banyak orang-orang musisi juga ngalang lagu kan apa? Dengan coba untuk melihat alam semesta dulu, baru dia bisa terpancing berpikir. Ya. Kalau kita terlalu terpaku ini, kenapa lagi udah game gitu, ya udah setak ini dan tidak akan pernah bisa sampai memahami siapa Allah. Ya, ini makanya disuruh dawamil fikr, dawam terus berpikir tentang musyahadatil jalal, tentang persaksian atas kemuliaan kehebatan Allah. Itu kan kita nyaksin apa gunung gitu. Ya kalau kita kemana-mana punan, apalagi ada badai, bong angin kencang, ini angin begini aja ngeri banget ya Allah udah turunin. Itu banyak persaksian kita tentang sesuatu kehebatan Allah. Gitu. Nyata kita nggak ada apa-apanya kalau Allah sudah lagi bertindak dalam kehidupan dunia. Angin kencang aja kita udah nggak bisa apa-apa. Luar biasa kehebatan Allah. Itu persaksian itu yang harus kita pikirin terus. Kita menyaksikan tentang kemuliaan Allah. Ya, biarin aja langit mau gimana gitu, main HP aja. Gak mau disaksikan, gimana mau direnungi, betul ya? Wa illa apa itu? Salah. Wala tahsulul ansu illa bil mahabbah. Tidak akan pernah kita sampai kepada ansu itu putus asa daripada berurusan manusia, maksudnya. Illa bil mahabbati, kecuali dengan rasa cinta kepada Allah. Ya kalau kita tidak mencintai Allah, sulit untuk tidak mencintai dunia. Maksudnya lepas dunia itu akan sulit kalau nggak mencintai Allah. Makanya caranya cintailah Allah, kita akan mudah melepas dunia. Gitu. Gimana caranya mencintai Allah? Ya ikuti akhlak Rasul. Gitu. Wadawami dzikri li'ala ilahi, dan selalu mendawamkan, konsisten, seringin untuk mengingat-ingat nikmat-nikmat Allah yang banyak dikasih ke kita. Itu cara kita bisa mencintai Allah. Ya. Banyak mengingatin nikmat-nikmat. Gimana kita bisa mencintai Allah? Karena kita lebih seringnya mempertanyakan yang nggak ada. Ya, padahal nikmat banyak banget. Ya Allah, kenapa ya hidup saya begini ya? Ya, bagaimana kita bisa mencintai Allah? Padahal dengan cara kita selalu mengingat tentang nikmat yang Allah kasih. Itu usaha untuk kita mencintai Allah. Tetapi kita malah seringnya mengingat sesuatu yang kita lagi kesusahannya, ya sulit kita untuk mencintai Allah. Ya ngaca, bukannya bersyukur gitu, ya Allah makasih dari kasih muka begini gitu. Ngaca, ya Allah ngapa saya itu banget sih ya Allah gitu. Ini bagaimana bisa dapat nikmat dari Allah? Ya, bagaimana bisa mencintai Allah kalau ada sesuatu yang di diri kita belum kita bisa disyukuri, tapi kita malah ngeluh mulu. Ya. Itu makanya di sini kan disuruhnya sering-sering kan mengingat-ingat tentang nikmat-nikmat yang Allah kasih ke kita. Wala yatayasaru dzikru wal fikru ila bin kilai hubbi dunya min qalbin fara gihian minhu. Nah ini yang susah ya. Emang begini intinya, tidak akan mudah mengingat tentang nikmat-nikmat yang Allah kasih, nggak mudah. Dan berpikir tentang kehebatan Allah tidak akan mudah kecuali dengan mencabut dari diri kita akan kecintaan kepada dunia. Itu. Jadi kalau kita pikir susah ya mikirin Allah terus, mikirin kenikmatannya Allah kasih, mikirin kehebatan Allah, susah. Kata beliau memang susah kalau belum bisa mencabut kecintaan kepada dunia. Ya. Itu. Memang. Ya min qalbin wa faragian, dan juga mencabut dari hati dan melapangkan hati daripada kecintaan dunia, kosong dari kecintaan dunia, maka itu baru bisa masuk berpikir ke dalam hati. Itu ya, seenggak-enggaknya dikurang-kurangi agar kita bisa lebih dalam memikirkan kehebatan Allah dan bisa masuk ke dalam hati, dan akhirnya akan timbul ma'rifat gitu. Walayan qati'u dzalika illa bitarki ladzati dunya wa sahwatiha, dan tidak akan bisa terputus ya, tidak terputus dalika apaan kecintaan kita kepada dunia
Ya, kita nggak akan pernah bisa nyabut dari hati kita kecintaan kita kepada dunia kecuali dengan cara meninggalkan kenikmatan dan syahwat dunia, kesenangan. Maksudnya seenggak-enggaknya kurangi itu. Ya, berusaha untuk melakukan atau menjalankan sesuatu dengan yang kita butuhin, yang kita inginin dikit-dikit aja dah, jarang-jarang, kurangin. Ya di sini kan udah suruhnya ninggalin. Kalau dalam keadaan akhir zaman kayak begini, kurangin kelezatan, kenikmatan yang harusnya kita bisa ngindarin. Maksudnya nggak pakai ngerjain itu atau nggak pakai ngerasain itu pun masih bisa. Pengen banget makan hoka-hoka bento gitu, padahal beli nasi uduk bisa, kan masih bisa ditinggalin gitu. Ya, itu maksudnya kurangi kelezatan, kenikmatan. Seenggaknya kurangi bentuknya lah, ya kan? Dari tadinya pengen hoka-hoka bento, kurangi kenikmatan itu dengan ganti nasi uduk, tapi harganya sama sama hoka-hoka bento. Nasi uduk apa itu? Iya, gitu. Ya, seenggaknya kurangi gitu. Ya, karena memang ya begitu. Agak sulit memang di jalan, tapi coba kalau mau mendapatkan ma'rifatul, dicoba, diusahain. Ini semua berpulang kepada kita sendiri. Kita mau melakukannya, kita yang akan bahagia. Kita nggak mau melakukannya, udah kita sendiri yang akan sengsara. Jadi di sini la ikraha fiddin tetap jawabannya, tidak ada paksaan dalam beragama. Ini cuma litunzira qauma ma unziru abau, cuma memperingatkan kepada kalian seperti orang-orang tua terdahulu, ulama sudah juga memperingatkan kepada orang-orang tua kita. Ya, jangan sampai masuk ke ayat selanjutnya, sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama aja wahai Muhammad, lu kasih tahu, lu gak kasih tahu gak bakalan berguna, tetap aja dia begitu. Nah, jangan sampai kita masuk ke situ. Ayat selanjutnya soalnya itu. Ya, ayat sebelumnya litunziru qauma ma unziru aba'uhum fahum ghafilun. Kamu cuma disuruh nyampein sesuatu, kasih ingetin sebenarnya sesuatu yang udah disampaikan kepada mereka dari orang-orang tua mereka terdahulu, sampai Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya semua itu. Ya, yang mana mereka lalai, lupa, diingetin doang. Ini agama begini, gitu. Dulu pernah dikasih tahu, kan agama ini aja kan, ya cuma diingetin lagi, gitu. Ya, selanjutnya ayatnya begitu, sawaun alaihim anzar, sama aja wahai Muhammad, lu sampai lu nggak sampai, tetap aja begitu. Jangan sampai kita masuk situ. Siapa yang dimaksud itu? Abu Lahab, Abu Jahal. Itu akhirnya disuruh stop. Udah kalau dia mau begitu, udah dikasih tahu juga begitu. Itu jangan sampai kita masuk golongan begitu. Ini memang pelajaran, tapi seenggaknya usahakan dicoba. Ya, kalau ini kayaknya menjadi basi buat kita, sia-sia ini kira kita beli karang gitu kan. Kalau kayaknya sulit banget dijalanin, ya nggak sulit kalau ada kemauan besar. Kemarin kan terakhir apaan? Himmatun aliyah, ya, punya tekad, cita-cita yang tinggi, ya, ijtihad, ya, punya kesungguh-sungguhan. Disuruhnya begitu gitu. Ini yang membuat kita kayaknya merasa berat karena kesungguhan kita kurang, cita-cita kita juga kurang tinggi. Makanya tinggiin cita-cita, mau jadi pilot kayak jadi dokter gitu. Ya, makanya disuruh tinggiin cita-cita gitu. Ini kita juga kesukaan, gue pengen banget bisa bertemu Allah, cita-cita tinggi-tinggiin aja. Walaupun nantinya nyangkut di taman surga, ya nggak apa-apa, yang penting masih surga kan gitu. Yang penting cita-cita tinggiin aja. Ya ini makanya usahain untuk sedikit-sedikit try and error lah, coba untuk kurang-kurangi kenikmatan, kelezatan. Ya, memanjakan diri mungkin buat kita di akhir zaman boleh, tapi kayaknya kita kalau bilang memanjakan diri, udah banyakan memanjakan dirinya kayaknya daripada nyusahin diri. Kita nyusahin diri itu paling bulan Ramadan, ya. Itu juga dari kalau jam 5 masih kenyang, jam 7 dah, ya, jam 7 sampai jam 5 tuh, ya itu kayaknya cuma segitu susah kita. Ya, mengkekang nafsu kita dengan keinginannya baru sanggup 30 hari, dan itu juga setengah hari jatuhnya, ya pagi kan. Selebihnya kita selalu memanjakan. Ya, itu
Terus untuk dibilang cinta Allah sulit nih makanya. Terus untuk merasa hidup ini penuh dengan ketenangan itu agak sulit. Makanya kenapa Ramadan agak beda? Ya. Karena agak berkurang kecintaan kita sama dunia. Di mana kita menahan nafsu-nafsu kita. Walaupun baru setengah hari doang, tapi sudah terasa begitu nikmatnya Ramadan. Gitu. Ya, ada kesahduan lah dalam Ramadan. Ya, apalagi memang wali yang sudah melakukan itu dalam kehidupannya, mereka melihat hidup itu begitu tenang. Ya, ini semua teori, butuh bukti. Gimana caranya ada bukti? Ya jalanin dulu, baru kalian tahu. Karena kalau nggak dijalanin, ya sama kayak azab kubur, ada apa nggak? Ya ada, ya yakin. Kalau mau percaya, ya mati aja dulu kan gitu. Ini juga kalau mau tahu luar biasanya nikmatnya hidup dengan mahabbah kepada Allah, ya ma'rifatullah, bahagia. Gimana rasanya sih? Ya jalanin dulu, karena sulit juga diceritain. Itu akan dialami sendiri. Gitu. Dan juga rasanya paling beda-beda juga orang, ya nggak bisa diceritain gitu. Ya. Wala yumkinu tarku mustahyati illa biqa'i sahawati. Nggak bakal bisa kita juga meninggalkan atas bangkitnya selera, kecuali masuk keinginan-keinginan syahwat ini kita nggak bisa kekang itu, kecuali dengan cara mengkekang syahwat itu. Ya, keinginan-keinginan nggak akan kita bisa meninggalkan kebangkitannya. Kan keinginan tuh bangkit aja bawaannya, bung, wah enak banget tuh kayak makanan itu. Kalau kita nggak kekang, nggak bisa. Ya, maksudnya apa? Ya hawa nafsu, keinginan-keinginan itu kalau nggak direjeng, kagak bakal nyerah. Orang bisa ngantri kok panjang buat satu makanan doang. Kenapa? Ya mesti ditekan, direjeng. Gitu. Jadi hitungannya anak kecil kalau mau diobatin, kasih dicekokin gitu. Ya kalau nungguin dia mau minum, susah, mesti direjeng. Gitu. Jadi hawa nafsu untuk kita nggak mau mengikuti keinginannya, jangan didiamin, pasti ke sono, tahan. Gimana caranya? Duitnya, kalau misalnya punya duit 200.000, pengen banget makan hokoko bento, karena ada orang hokoko bento jadi disebut pengen banget ya. Gimana caranya? Kalau kita pegang terus kita diam aja duduk, pasti jalan, pasti beli. Orang yang dagang depan muka, bang beli hokoko bento, nggak begitu. Gimana caranya? Kekang, pergi. Atau kan robek tadi itu duitnya itu kekangnya begitu, mesti dikekang. Kalau diemin aja dia pasti jalan itu. Ya makanya kalau ya kayak dia aja di rumah sakit, ya dia diem aja kan duduk, karena dia nggak harusnya dia kabur tinggal dari rumah sakit. Makanya kalau nggak duduk aja akhirnya kan bangun-bangun juga kan gitu, karena memang mesti dikekang, dilawan ya. Atau mungkin gampar pipinya biar dia udah sadar gitu. Ya, mesti dikekang ilab bikom isawat, kecuali dengan cara mengekangnya wakafin nafs, dan juga tahan nafsunya, ditahan. Ya, dengan memalingkan ke tempat lain. Anha wala tan kamiu asahwatu bisyai'in kama tan kamiu binaril khauf. Ya. Tidak ada sesuatu cara untuk mengekang syahwat nafsu kita ini yang lebih hebat ketimbang kita kekang dengan narul khauf gitu. Jadi rasa takut kepada neraka itu sebenarnya ngekangnya hawa nafsu kita harus ngingetin terus ketakutan akan azab kubur, ketakutan terhadap hari kiamat, siksa. Itu yang dibilang paling efektif untuk mengekang hawa nafsu. Ya. Sampai sini aja dah, insyaallah manfaatnya. Ya nabi hadrat Nabi syairillah. Allahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa alimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'ah rahmatullahi wa Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.